Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, karena masih ada yang penasaran tentang gaji TKW di Singapura untuk saat ini. Oke, katanya ada yang bilang, Mbak, gaji di Singapura itu ada 10 juta ya? Oke, buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus ya. Nah, teman-teman, karena di sini ya ternyata teman kita yang mungkin dari Indonesia ya yang bertanya ini, di Singapura gajinya sebenarnya berapa sih Mbak kalau dikruskan uang rupiah? Nah, untuk yang masih fresh ya, saya ngomongnya fresh dulu karena di sini ada dua, untuk yang fresh dan juga untuk yang sudah berpengalaman atau ex ya. Di sini kalau kalian misalkan nih kalian ex Taiwan ataupun Hong Kong, kalau kalian masuk lagi kerja ke Singapura ya, itu kriterianya harus mempunyai ex Singapura ya. Meskipun kalian itu ex-nya Taiwan ataupun Hong Kong, kalau kalian baru pertama kali masuk ke Singapura, itu bisa dikatakan juga masih fresh ya, seperti itu. Tapi sepengetahuan saya seperti itu, dan saya juga tanya sama agent yang ada di Singapura ya, seperti itu. Oke, so di sini saya mau membagikan informasi tentang gaji TKW di Singapura. Nah, untuk saat ini teman-teman, misalkan nih di agent A ya, gaji pokoknya itu adalah 550 dolar. Itu hanya gaji pokok, belum termasuk uang libur ya. Jadi antara agent A dengan agent B ataupun agent C ya, itu enggak ada yang sama. Kemungkinan besar ada yang hanya 530, ada yang 520 ya. Jadi enggak sama. Oke. Nah, dari situ kalian bisa bertanya, apakah sekian itu sudah termasuk uang libur atau belum? Ya, mohon ditanyakan di saat kalian interview. Jadi di sini kalau misalkan kalian itu interview, jangan tergesa-gesa dalam menandatangani surat kontrak kerja dengan sang majikan. Karena apa teman-teman? Misalkan kalian itu ya langsung tanda tangan begitu aja tanpa kalian berpikir apakah gaji yang sekian dolar itu sudah termasuk dengan uang libur atau belum. Nah, itu perlu ditanyakan ya, biar nantinya kalian setelah masuk di rumah majikan, kalian itu sudah benar-benar clear dengan semua yang akan kalian terima. Misalkan nih gaji pokok ya, gaji pokoknya 550, itu belum termasuk uang libur. Dan untuk uang libur sendiri di sini kalian mungkin ya ada yang mendapatkan sebulan 2 kali atau setiap hari Minggu atau sebulan sekali. Nah, misalkan nih yang sebulan sekali atau setiap hari Minggu ataupun sebulan 2 kali, misalkan kalian untuk masa-masa potongan kalian kan sudah pasti belum punya uang tuh, sudah pasti majikan menginginkan kalian untuk stay ataupun untuk bekerja dulu. Nah, untuk itu kalian tanyakan, berarti semua total gaji saya dengan uang libur itu berapa dolar, itu wajib ditanyakan di saat kalian interview dengan sang majikan ya. Jadi biar semuanya itu clear lah ya, nggak ada nanti rasa gerundel di belakangnya seperti itu ya. Oke, so untuk yang ex Singapura ataupun ex dari negara Hong Kong ataupun Taiwan ya, di sini beda lagi, beda agent, beda standar gaji yang akan diberikan pada kalian teman-teman ya. Misalkan nih ada yang pinter bahasa Mandarin, nah itu bisa menambah plus menambah gaji buat kalian ya. Mungkin yang jobnya untuk menjaga akong atau ama ya, sudah pasti dari sana yang namanya orang tua ya, tapi nggak semuanya, tapi ada lah ya sebagian besar itu yang nggak bisa bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Mandarin. Misalkan nih kalian itu bisa banget bahasa Mandarin, nah itu menambah nilai ataupun menambah gaji kalian ya, seperti itu. Jadi di sini kalian itu mungkin yang, Mbak, saya ini sudah ex Singapura 4 tahun, gaji saya kira-kira berapa ya? Nah, itu nggak bisa dipastikan teman-teman ya, karena dari ex sana kalian juga bakalan ditanya dulu itu pekerjaannya apa,
ya. Dulu majikan kalian itu apa, ya? Antara dulu dan sekarang sudah berbeda. Nggak mungkin kalau dulu misalkan gaji kalian itu yang terakhir kerja di Singapura, ya misalkan gaji kalian itu adalah 700 atau mungkin gaji kalian adalah 650, ya, itu dulu. Nah, sekarang untuk masuk ke Singapura yang bagi yang sudah X, ya, minimal itu paling rendah adalah 700 yang sudah X, ya, tapi tergantung juga dari job masing-masing. Misalkan jobnya itu terlalu berat, ya, misalnya nih rumahnya tingkat 5 atau tingkat 3, ya, pokoknya yang kerjaannya itu berat banget, ada nyuci mobil, masak, belanja, pokoknya semuanya, ya, pokoknya pekerjaan yang begitu berat, itu kalian bisa mikir sendiri, ya, bagi yang sudah X. Karena apa? Seperti yang sudah saya ngomong, kalau sudah X itu gaji paling rendah itu adalah 700, ya. Tapi yang sudah X-nya banyak, ya, maksudnya beberapa tahun. Kalau cuman X 2 tahun, ya tergantung dari nasib. Karena apa? Di sini tentang gaji itu yang menentukan majikan, ya. Majikan bakalan berpikir, ya, mau tak kasih gaji berapa calon pembantu saya, kayak gitu. Itu sudah berpikir ke sana, ya. Karena apa? Majikan bakalan memfikirkan, ya, pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh pembantunya, seperti itu, ya. Oke, so untuk cruise hari ini adalah 11.300. Oke teman-teman, misalkan nih gaji kalian adalah yang fresh, ya, 550, terus plus uang off day-nya, ya, 4 kali, misalkan total semua 650, kayak gitu, ya. Jadi tinggal mengalihkan 650 dikalikan dengan 11.300, jadi totalnya hampir 7 juta, ya, seperti itu. Yang namanya cruise itu bisa naik juga bisa turun, ya, jadi nggak bisa dipastikan oh hari ini 11.300, mungkin minggu depan 11.400, enggak, kadang malah turun, kadang malah 11.200, ya. Di sini saya sendiri biasanya nih teman-teman, kalau mendekati hari raya justru penukaran ataupun pengiriman cruise, ya, dolar itu justru turun. Tapi kalau mendekati Chinese New Year kayak gitu tuh justru naik, nggak tahu kenapa, ya, seperti itu. Oke, jadi di sini misalkan nih yang bertanya lagi, Mbak, kalau saya lewat PT, apakah sama PT akan diperbolehkan untuk membawa HP? Nah, itu tergantung dari PT-nya, ya teman-teman. Ada yang sebagian besar PT itu memperbolehkan kita untuk bawa HP, ada juga yang melarang kita untuk membawa HP, ya. Sebaiknya ditanyakan sama yang bersangkutan, sama PT yang kalian proses saat ini, ya, seperti itu. Oke. Dan di sini saya juga bisa membantu teman-teman, misalkan nih, Mbak, tolong dong carikan agent di Singapura, saya kepengen cari majikan, saya bisa membantu kalian, ya. Silahkan DM saja di Facebook Asih Ngawi. Oke. So di sini teman-teman, buat kalian semua, misalkan nih kalian masih dalam tahap potongan gaji, yang lewat PT biasanya potongan berapa bulan sih, Mbak? Dan kalau masuk PT biayanya berapa? Kalau kalian masuk PT itu nggak ada biaya teman-teman, ya. Semua selama kalian berada di PT itu semua yang menanggung adalah PT, ya. Mulai dari tidur, makan, ya, semuanya itu urusan PT. Kalian hanya tinggal di sana itu belajar ngikuti prosedur yang berlaku di PT tersebut, ya. Jadi di sana itu justru kalian mendapatkan uang pesangon. Nah, itu biasanya uang pesangon itu akan dikasih setelah kalian mungkin, ya, cek medikalnya sudah fit, ya. Terus mungkin ada juga yang mendekati mau terbang, tapi di sini kebanyakan, sebaiknya, ya, bukan kebanyakan, sebaiknya kalian minta setelah cek medical fit kayak gitu, ya. Semuanya kan sudah jelas tuh bahwa kalian sudah benar-benar dinyatakan fit, bisa bekerja ke luar negeri kayak gitu, uang sakunya bisa diminta. Tapi ya nggak semua sponsor itu sama, ya. Kadang ada juga sponsor itu yang ngomongnya nanti aja setelah pasporan, nanti aja kalau kamu mau terbang. Loh, kan beda-beda, ya. Kalau dulu saya itu teman-teman ngasih uang sakunya waktu saya itu dijemput dari rumah, ya, saya langsung dikasih uang saku dan uang sakunya saya tinggalkan ke anak, seperti itu. Tapi di sini yang namanya orang, namanya sponsor, beda orang, beda semuanya lah, ya. Jadi nggak bisa disamakan. Oke.
Dan buat kalian semua, misalkan nih kepengen banget kerja ke Singapura ya, persyaratannya apa saja kalau masuk PT. Nah itu sebaiknya ditanyakan langsung dengan PT yang mungkin kalian ceburi saat ini, oke? Jadi jangan tanya sama saya, karena setiap PT itu mempunyai prosedur ataupun mempunyai aturan yang berbeda ya. Mungkin yang PT-nya ada di daerah Jakarta, Surabaya. Kalau daerah saya itu ada di Madiun teman-teman ya. Saya asalnya dari Ngawi, tapi dulu saya itu masuk ke PT Madiun ya. Dan sampai saat ini PT-nya masih ada di Madiun ya, nggak tutup, maksudnya masih tetap jalan kayak gitu, oke? Jadi di PT tersebut teman-teman yang saya ceburi itu memproses kerja ke Singapura, Taiwan, Hong Kong dan juga Malaysia ya. Jadi di sana itu memang kita itu enggak dari satu daerah ya, dari berbagai macam daerah ya, campur jadi satu, tapi gedungnya memang besar ya. Ini namanya PT BIS miliknya Pak Joko ya. Kalau sepengetahuan saya sih begitu ya, terkenalnya itu miliknya Pak Joko, seperti itu ya. Oke, dan itu sudah lama saya di PT tersebut, sudah berapa tahun ya, sudah lupa. Oke, dan buat kalian semuanya, misalkan nih yang sudah X ya, kalian sudah pasti sudah berpengalaman ya, nggak mungkin dong kalian akan masuk PT lagi. Pasti kalian kepengen cari langsung majikan yang mungkin bisa memproses kalian dari Indonesia ke Singapura. Nah untuk itu di sini saya juga bisa membantu teman-teman yang kepengen banget mencari majikan dari Singapura. Terus nanti semua yang menguruskan itu majikan, di sini saya juga bisa membantu kalian. Silahkan DM saja di Facebook AC Ngawi, oke? Semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat, dan di sini saya juga selalu memotivasi buat teman-teman semuanya ya, bahwasanya untuk bekerja di luar negeri ini nggak mudah ya. Kita harus kuat mental teman-teman. Kalau mental kita nggak kuat ya, kebanyakan di sini itu mbak-mbak ataupun teman-teman kita ya yang dari Indonesia itu sebenarnya ya awal mulanya itu ngonjo-ngonjo ataupun bisa dibilang semangatnya itu berkobar-kobar, semangat 45. Tapi setelah sampai di rumah majikan dalam jangka waktu beberapa bulan, mungkin 3-4 bulan kayak gitu ya, sudah pada merasa nggak betah atau sudah kepengen pulang ke Indonesia atau kepengen transfer ya. Sebenarnya di sini sama teman-teman ya, prosesnya sama. Saya waktu ngikut majikan itu juga seperti itu. Nggak ada yang enak ya. Apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya menurut kita sih benar, tapi menurut majikan masih salah. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Cuman satu, kita harus sabar ya. Kita harus menggunakan ilmu dablek. Kita harus benar-benar yang namanya budek, ataupun kita dibikin enjoy aja lah, dinikmatin prosesnya ya. Yang namanya kita kan awal mulanya nggak kenal, terus akhirnya kita campur jadi satu rumah, sudah pasti saling mengenali, itu kan butuh waktu ya, butuh proses. Nggak tiba-tiba majikan itu akan suka dengan kita, tiba-tiba majikan itu akan bisa menerima kita, itu enggak. Semuanya butuh waktu. Dan untuk itu buat teman-teman semuanya di sini tetap semangat, pokoknya tetaplah ingat dengan tujuan awal kalian, bahwasanya kalian kerja ke luar negeri ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, kalau kalian ingat tujuan awal kalian kerja ke luar negeri, pasti kalian nggak bakalan mundur. Pasti kalian nggak bakalan merasa putus asa, oke? Nikmatilah bahwa di setiap perjuangan ini pasti suatu saat kalian akan menikmati hasilnya bersama dengan keluarga, entah itu dengan orang tua ataupun anak ataupun dengan keluarga kecil kalian ya, seperti halnya saya sendiri teman-teman ya. Saya di sini tuh teman-teman, oke? Saya jujur sambil curhat juga ya. Saya itu setelah nikah dilepas sama orang tua ya. Saya di sini disekolahkan, setelah itu menikah, saya itu dilepas oleh orang tua. Akhirnya dari situ saya punya pikiran lah ya, pengen kerja ke luar negeri, pengen memiliki kehidupan seperti halnya teman-teman yang lainnya, punya rumah sendiri, kalau bisa punya keluarga kita itu harus benar-benar mandiri, maksudnya kita nggak campur jadi satu dengan
mertua, nggak campur jadi satu dengan orang tua. Kepengen lah ya yang namanya kita ini, kalau saya ngomongnya di sini, kepengen punya gubuk sendiri ya, seperti itu. Dan alhamdulillah banget akhirnya tercapai teman-teman ya, keinginan saya itu terwujud. Nah untuk itu buat kalian semuanya ya, untuk teman-teman misalkan nih kalian itu juga kepengen punya cita-cita ya, pengen banget kerja ke luar negeri, suatu saat bisa bikin rumah, suatu saat bisa membanggakan atau menyenangkan orang tua, suatu saat kepengen bisa menyekolahkan anak-anaknya kayak gitu. Nah dari situ kalian harus semangat berjuang ya. Yang namanya kita bekerja dengan sang majikan teman-teman, di mana aja tuh sama, nggak ada enaknya ya. Enaknya kalau kita itu mendapatkan gaji. Kalau saya teman-teman di sini ya, apapun yang terjadi di rumah majikan, saya itu sebenarnya kalau nggak sabar, sudah dari dulu saya sudah pulang ke Indonesia, sudah nggak ada di Singapura lagi. Tapi saya berpikir lagi, saya ngaca ya, bercermin. Saya nggak melihat ke atas teman-teman, saya melihat di bawah saya. Bahwasanya di bawah saya itu masih ada yang nasibnya lebih lagi dari saya. Nah untuk itu saya masih bersyukur lagi, meskipun suatu hari ya ada ya yang namanya kita itu ada perselisihan dengan sang majikan, dan yang namanya majikan sudah pasti kalah menang mintanya menang ya, dan sudah pasti kita itu merasa ya Allah benar-benar sedih banget. Karena apa? Kita sudah merasa benar tapi kita masih dianggap salah kayak gitu. Tapi ya dari situ saya ya udahlah nggak apa-apa, saya sabar teman-teman. Karena apa? Saya tahu bahwasanya orang sabar itu juga ibadah ya. Allah lebih tahu bahwasanya kalau saya sabar, insya Allah suatu hari nanti saya akan memetik hasilnya. Seperti itu saja. Saya meskipun saat itu saya itu sedang nangis teman-teman, bahwasanya ya itu tadi ya, kita melakukan hal salah itu cuman kecil, tapi terus langsung membuat hati kita itu benar-benar sesek ya, benar-benar kita itu sedih banget kayak itulah pokoknya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya kan nangis. Meskipun saya di sini itu sudah belasan tahun teman-teman, kalau misalkan saya itu punya salah dengan majikan, dan di sini saya memang orangnya itu malas berdebat ya. Saya lebih baik mengalah demi kebaikan daripada harus berdebat mulut ataupun bisa dibilang bertengkar kayak gitu. Saya nggak mau yang namanya bertengkar kayak gitu. Kalau menurut majikan salah ya udah saya minta maaf, tapi dari situ majikan masih terus ngomel terus kayak gitu kan, akhirnya membuat kita menjadi aduh sakit hati, nangis. Waktu itu malamnya nangis teman-teman, nggak tahu kenapa, pokoknya air mata itu nggak bisa dibendung lagi. Tapi ya kembali lagi, ingat lagi dengan tujuan awal ya, bahwasanya kalau bisa saya harus bisa finish kontrak, kalau bisa saya harus pulang ke Indonesia itu membawa hasil. Jangan sampai pulang ke Indonesia itu kosong, dengan tangan yang kosong, dengan kehampaan. Kasihan keluarga ataupun kasihan anak ya. Di Indonesia kan kalian juga tahu sendiri teman-teman ya, cari uang susah, cari pekerjaan juga susah ya. Ada sih, tapi gaji kan kecil kayak gitu, minim banget. Jadi misalkan kita kerja sehari, uangnya itu juga habis untuk kebutuhan sehari kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini kalian nonton video ini ya, di sini saya berharap semoga kalian bisa berpikir jauh lebih ke depan ya, jauh lebih baik lagi, bahwasanya yang namanya ngikut orang memang seperti itu. Selalu kita itu dihadapkan dengan berbagai masalah. Yang penting sabar ya, sabar. Ingat, cuman satu, sabar. Kalian bisa sabar, kalian akan sukses. Oke teman-teman, dan semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semuanya dipertemukan dengan majikan yang baik ya.
semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun ya. Syukur-syukur, kalau mau tambah lagi sampai belasan tahun ya. Jangan ngikut saya di sini sudah belasan tahun seperti ini ya. Tapi mungkin ya yang mau cari modal sih nggak apa-apa, tapi kalau yang sudah berkeluarga ya ingat sama keluarganya ya, seperti itu. Oke. Tapi teman-teman, meskipun belasan tahun di sini, yang kemarin tahun lepas ya September saya juga dikasih cuti sama majikan ya, meskipun hanya 13 hari kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting bertemu dengan keluarga. Terus akhirnya balik lagi, sebenarnya sih nyesek, tapi ya apa boleh buat, karena masih terikat dengan kontrak. Oke, kalau saya ngomong terus nggak bakalan ada habisnya. Oke teman-teman, semoga saja sharing-sharing dari saya bisa bermanfaat dan kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, semoga bisa menginspirasi. Dan silahkan DM saya di Facebook Asengawi untuk bertanya-tanya lebih lanjut. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.